Hai semuanya, kami dari SMAK Untung Surapati Sidoarjo akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul potensi penggunaan daun cincau sebagai sensitizer sterilisasi makanan metode fotodinamik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Jason Amadus Salim sebagai peneliti 1 dan teman saya Christopher Robinson sebagai peneliti 2. Sebelum kami masuk ke dalam presentasi kami akan menjelaskan tentang data kasus kematian terbaru akibat COVID-19 yang diupdate pada 31 Agustus 2021, di mana Indonesia termasuk kategori ketiga dengan jumlah kematian terbaru yang terbanyak di dunia. Seperti yang kita ketahui sekarang, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Dari adanya pandemi ini, kita pasti disadarkan atas pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan, bukan? Nah, dari hal ini pun kita juga harus memperhatikan kebersihan sebuah makanan. Jika tidak, maka kita bisa terkena penyakit akibat kontaminasi mikroba seperti keracunan ataupun yang lain. Ada beberapa metode sterilisasi, salah satunya adalah metode sterilisasi blanching, yang itu proses sterilisasi makanan menggunakan pemanasan yang bisa dilakukan pada buah. Tapi metode ini masih berisiko dikarenakan bisa merusak senyawa fitokimia sensitif yang bisa merusak nutrisinya. Habis itu metode ini bisa mengubah tekstur, warna, dan rasanya tersebut, sehingga masih berisiko. Ada metode lain yaitu sterilisasi fotodinamik yang menggunakan 3 komponen, yaitu cahaya, oksigen, dan tinta atau photosensitizer, di mana kami ada solusi baru, yaitu menggunakan daun cincau sebagai photosensitizer. Tepatnya yang dipakai adalah klorofilnya, di mana dalam penelitian ini kami bertujuan untuk mendalami potensi penggunaan kandungan pigmen klorofil pada daun cincau sebagai tinta photosensitizer pada proses sterilisasi metode dinamik ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapa kandungan klorofil dalam cincau serta berpotensi sebagai photosensitizer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cincau yang kita sering temui di Indonesia dan biasanya kita manfaatkan untuk membuat es cincau ataupun yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini kami memakai cincau dikarenakan berpotensi sebagai photosensitizer, dikarenakan kandungan klorofil yang cukup tinggi dan mudah ditemukan di Indonesia. Habis itu saya akan menjelaskan tentang sterilisasi fotodinamik, yaitu proses sterilisasi yang memanfaatkan cahaya untuk membunuh suatu sel, atau dalam penelitian ini adalah sel mikroba. Dengan cara kerja, cahaya visible dipancarkan pada tinta atau photosensitizer, lalu tinta ini adalah satu pewarna di tinta yang jika terkena cahaya akan mengalami exciting phase yang akan membentuk ROS yang bersifat cytotoxic. Jadi photosensitizer ini akan membentuk produk ROS yang bisa merusak lipid, protein, ataupun asam nukleat sel mikroba itu. Lalu di sini kami menggunakan cara maserasi untuk mengekstraksi klorofil dan spektrofotometer untuk menguji kandungan dari tinta. Nah, cara kerja maserasi itu kami menyatukan 2 zat yaitu etanol dan juga klorofil di dalam wadah tertutup agar tidak terkena sinar matahari supaya etanol tidak menguap. Lalu untuk cara kerja spektrofotometer kami menggunakan cara dengan menyinari tinta dengan cahaya visible dengan panjang 400 sampai dengan 800 nanometer ke tinta, lalu diterima oleh detektor dan menjadi sebuah data. Nah, untuk datanya kami menerima bahwa panjang gelombang maksimum yang bisa diterima oleh tinta itu 645 nanometer dan kandungan klorofil dalam daun cincau sebanyak 100 gram adalah 3,58%. Nah, pertanyaannya, apakah cincau ini bisa berpotensi sebagai sensitizer? Tentu saja. Kenapa? Kami mempunyai banyak alasan. Yang pertama, hanya membutuhkan panjang gelombang 645 nanometer, di mana setiap orang di rumah pasti mempunyai lampu LED yang bisa digunakan untuk menyinari tinta tadi. Kedua, tidak bersifat dark toxic, maksudnya adalah tidak beracun saat tidak terkena cahaya. Yang ketiga, mampu membunuh mikroba karena memproduksi ROS. Yang keempat, mudah dibersihkan dengan dialiri air atau dibilas. Yang terakhir, kelima, memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi daripada tanaman lain, di mana kita ambil contoh tanaman lainnya adalah temulawak yang hanya mempunyai 0,6% untuk kandungannya. Nah, kesimpulannya didapati bahwa daun cincau hijau ini memiliki kandungan klorofil sebanyak 3,58% yang bisa secara efektif dimanfaatkan sebagai photosensitizer pada proses sterilisasi fotodinamik. Untuk selanjutnya, kami akan manfaatkan dalam proses sterilisasi makanan dengan cara semprot, ataupun direndam, ataupun yang lainnya. Untuk saat ke depan, kami akan menguji keefektifannya secara klinis. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.